yakin ini nggak cuma sekedar lu fans biasa, tapi ada unsur uang, taruhan, judi bola di dalam. Iya, lu udah sakit hati, kehilangan uang. Terus ada yang mancing nih, ada yang pemicu ngecengin atau ngeledekin atau sorak-sorakin. Panas gak lu? Gue mikirnya jadi ini pertandingan sepak bola, Iya. atau pertandingan UFC. Tragedi yang luar biasa yang mengenai stadion di Kanjuruhan yang ada di Malang, Arema lawan Persebaya. Jadi tuh katanya Arema itu gak pernah kalah dari Persebaya selama 23 tahun. Nah kemarin kalah skornya 2-3, Arema 2, Persebaya 3. Sebenarnya sepak bola is oke aja gitu. Cuma kan yang masalah di sini kan karena Ada korbannya. ada korban jiwa. Dan ini yang gue baca juga, akhirnya Liga 1 dihentikan selama sepekan. Dan Arema nggak diizinkan menjadi tuan rumah di pertandingan Liga tersebut sampai akhir musim ini. Akhir musim ini gue nggak tahu sampai kapan. Pokoknya ya, susahnya gimana ya? Ini kan singa biru lah ya, logonya Arema. Apa tuh? Lu tahu ya? Gue nggak tahu. Gue nggak ikut. Karena gue mainnya basket kan, jadi tahu. Oh gitu ya, basket jadi sepak bola. Enggak, soalnya gini, pendapat lu dulu deh mengenai tragedi. Gue juga gak nyangka ya bakal sesadis itu. Iya. Dalam artian, kok bisa dari ajang olahraga? Ya. Kok bisa sampai menimbulkan korban jiwa gitu, sampai meninggal gitu. Dan bukan dikit, ini banyak. Ini banyak. Dan bahkan sekarang gue mikirnya jadi ini pertandingan sepak bola, Iya. atau pertandingan UFC. Tapi UFC aja kayaknya nggak sampai meninggal sebanyak gitu. Itu tuh kayak berantem atau emang udah niat bunuh-bunuhan atau gimana, atau bentrok lah secara dadakan. Ini gue mikirnya di sini ya, misalnya bentrok ya, kayak tawuran biasa, sedikit banget kan, kayaknya jarang deh ada, jarang lah dirita gitu korban tawuran meninggal. Ini biasanya mereka anggap lah bentrok. Kok bisa? Berarti itu biasanya udah ada niat bunuh-bunuhan. Kenapa kan sebenarnya ketika kita menghajar orang, biasanya ketika kita menghajar orang, ketika itu orang udah kondisi sekarang, kita harus terusin kalau nggak ada yang membunuh. Oh berarti emang ada, dan karena separah itu mungkin karena ada emosian panas-panasan. Lu gimana tuh? Gue yakin ini kejadian fenomena tragedi yang luar biasa gede banget ini pasti di sini tuh ada, karena mungkin ada panas-panasan karena kan katanya Arema selama 23 tahun itu nggak pernah kalah dari Persebaya. Dan ini kan mungkin penontonnya atau sendiri penonton sepak bola itu pasti sorak-sorakan atau apa, ada yang bentrok atau apa, jadi kumpul. Mungkin ada satu orang dipukulin itu bukan berarti nggak bisa mati loh. Kalau dipukulin rame-rame satu orang atau dua orang habis tetap mati. Kita tuh dipukulin pala apalagi ya udah pingsan dia udah gak bangun kok. Iya, 127 orang korban jiwa, dan ini kan gue nggak tahu ini ternyata lebih atau enggak. Tapi yang di berita itu 127. Dan ini menurut gua jumlahnya nggak sedikit, dan itu berarti banyak sekali yang meninggal. Entah mungkin dari penontonnya atau ada orang-orang lain yang meninggal. Cangcimen yang gue ceritakan, udah yang kesian gitu, cangcimen yang kesana lihat penjualan kedep batu. Oh ada batu. Jadi beberapa apapun di sekitar situ digunakan. Katanya bahkan ada oknum-oknum yang emang udah bawa sajam. Pasti di sini gue di sini yang bawa sajam ini ya remaja sih. Iya. Dan juga kan tadi bilang korbannya 127 ya. Terakhir update tuh 180-an. Ya akhirnya ya teridentifikasi meninggal gitu. Berarti menurut gua kalau kita bahas ini dan kita dalamin lagi, kayaknya ini nggak cuma sekedar mereka kesana tuh tangan kosong. Iya. Kesana tangan kosong dan pasti mereka udah ada bawa senjata, bawa apapun, mereka siap nih. Kalau kalah, ayo bentrok dah. Dan sampai mati, sampai meninggal sebanyak itu, dan menurut gua kacau sih. Tapi kan gua yakin gini, kalau sepak bola, ini kita bahas lah ya. Gue penasaran, gue agak penasaran mau ngulik alasan kenapa sampai bisa bunuh-bunuhan. Karena kalau sekedar fans, misal fans banget tuh kayaknya gini ya. Padahal itu juga ya klub doang gitu loh. Ntar orang bilang, lu bisa merasakan karena lu gak ngefans. Ya untungnya gue diberkahi, tidak ada feel fans apapun gitu loh. Ya, ada berapa kalian itu ngefans aja ya begitu. Kalau gue ngeliatnya gini, kan mereka begini nih
yang bener sadis banget, dan dalam arti kayak mereka ngefans. Menurut gue mereka nggak cuma ngefans, karena kalau menurut gue ngefans taunya tim kalah sakit hati ada. Karena kayak contoh gue dulu kan ya kita nonton UFC yang McGregor lawan Habib, itu tuh bener-bener gue kayak McGregor gue yakin banget, tapi pas McGregor kalah gue kayak greget gitu. Kayak anjir kalah, padahal gue kayak ngebanggain banget McGregor lah. Jadi gue bisa dapat sudut pandang itu. Tapi sewajarnya. Dari segi emosi sebagai fans yang normal sewajarnya. Dan kalah ya wajar aja sih dalam dua permainan olahraga. Kalah menang itu udah menjadi hal yang inilah. Kalau kita ulik lebih dalam, gue yakin di sini pasti ada uangnya. Mereka mungkin ada taruhan, mereka kalah. Mungkin situasi di stadion itu udah panas-panasan, sorak-sorakan dari fans Arema, fans Persebaya udah panas-panasan, mungkin ceng-cengan atau apa. Ya gue juga nggak tahu ini kondisi lapangan gimana, karena kita nggak di sana sih. Dan juga nggak diceritain sedetail itu. Mungkin udah panas-panasan, ditambah di situ ada taruhan uang. Gue yakin, ya makanya kenapa ada judi bola kan? Iya. Dan nggak ada matinya. Bener. Pernah gue sempat dengar sekelibat ya dari orang yang main sepak bola, katanya kalau kebanyakan nggak tahu bener apa enggaknya, tolong buat kalian yang tahu sepak bola atau tahu, katanya beberapa pertandingan itu sebelum dimulai itu kita udah tahu siapa yang menang. Ini dia mungkin di sini tuh jadi ada bandar-bandarnya. Ada bandar, dan di situ pasti ada banyak uang. Dan ada banyak uang, mungkin pemegang yang megang Arema menang, taunya kehilangan banyak uang, emosi, dia mungkin udah fans Arema, sakit hati, ditambah kehilangan uang. Maybe ya, ini maybe kemungkinan yang kita bahas kemungkinan. Tapi di situ pasti gue yakin ada satu orang yang mancing. Maksudnya kita mati seorang yang udah kayak bentrok sekali, langsung sumpah, wah udah jagung gue ya, enggak. Kok jagung? Kan ada yang jual cangcimen gitu, jual cemilan. Iya. Di situ gue yakin ada satu orang yang udah kayak micu gitu, di situ rame udah. Karena nggak ada asal kalau ada api. Benar. Gitu kan sih. Gue kira mau bensin tadi tuh, minyak atau bensin. Dan lu tahu nggak sih soal polisi yang bukan nenangin sih, yang turun ke lapangan untuk yang berusaha untuk mengkondusifkan lah, tapi dengan cara yang kasar. Gimana cara? Emang cara? Lu tahu di mana nih? Gue juga belum ngulik sedang itu. Pakai barakuda sama tank, enggak. Aparat polisi ini dia lempar gas air mata. Lalu dia bawa bentongan, ya iya sih, pasti dia bawa bentongan sama shield. Itu bentongan McD atau apa? Bukan dong, bentongan satu di sekolah. Ya coba buat gertak. Nah, dia bawa itu sama tameng. Jadi kayak udah full armor tapi polisi. Iya udah siap. Menurut gue mereka wajar ya sebenarnya begitu ya. Dan banyak netizen juga dia nggak terima perihal polisi yang berperilaku kasar, bukannya sebagai penengah, bukannya sebagai pengayom masyarakat, melainkan malah kasar ke masyarakat dalam pelarayannya itu. Nah, kalau menurut gua, kondisi yang udah hancur lebur kayak gitu, polisi masih bisa tenang. Menurut gua nggak bakal diladenin kalau polisi tenang dan tetap mengayomi. Kalau pakai cara halus itu nggak akan diladenin. Nggak bakal diladenin. Betul, emang slogannya mengayomi masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya bukan kayak masyarakat, iya ini kan jadi kayak mana masyarakatnya sama masyarakat nggak memanusiakan manusia. Masa perkara gitu sampai digebuk, sampai mati, lempar gas air mata gitu. Menurut gua justru ya biar orang-orang keganggu matanya kan, dia udah di rumah kan kondusif. Mohon maaf, sempit. Gimana ceritanya dia diseset naik motor balik. Ada satu orang bilang gini, penonton ya, supporter gitu, sampai polisi di lapangan, Pak udah jangan lempar gas air mata, jangan lempar gas air mata. Kenapa lu pukul orang lagi? Saya nggak ikut berantem Pak. Mungkin ada yang begitu. Tetapi masalahnya lu cuma dari satu mewakilkan banyak orang, sedangkan nggak banyak orangnya aja ribut. Dan dari satu fenomena, satu video cuplikan seperti itu, masyarakat pro dan kontra juga ujungnya. Ada yang mendukung polisi bagus, mesti digituin, mesti dikasarin, mesti ditegaskan. Dan satu lagi yang ngedukung masyarakat, kayak harusnya polisi mengayomi, denger lah itu ngapain pakai gas air mata, makanya dilempar gas air matanya. Sedangkan gas air mata kita tahu terus nguap. Menurut lu sendiri lu gimana nih? Kalau gue jujur ya, gue pro banget dengan tindakan polisi. Kenapa? Karena misalnya gue sebagai polisi, gue awal mungkin kalau tindakannya masih cuma kayak sekedar ceng-cengan atau cemoohan dong dari pihak ini ke pihak ini, kan cuma adu mulut tuh, main mulut doang.
itu bisa ditenangkan secara lebih halus. Ya emang. Secara lebih halus bisa. Cuman ibarat kita misalnya ngelihat orang udah berantem depan mata, mungkin ada yang berdarah bocor segala macam. Apa lu bisa jalan cuma mulut doang? Mesti ada tindakan. Misalnya lah, ini contoh lah di sekolah dulu, misalnya kalau lu lihat ada temen lu berantem, pukul-pukulan. Nah, lu mungkin nggak, udah jangan berantem. Tapi lu mesti pisahin. Dan kalau mereka masih batu dipisahin, akhirnya lu agak keras dikit. Benar. Buat misahin yang berantem ini gitu loh. Kalau enggak masih ngotot soalnya kan. Iya. Gitu loh. Dan gue juga penasaran banget sebenarnya, tapi nggak ada cuplikannya. Ada cuplikannya, cuma terlalu random tersebarnya. Gue penasaran akan keadaan pas kisru, maksudnya bentroknya itu kayak gimana. Apa mungkin ada senjata begini, atau apa memang udah pada prepare nih bos senjata. Biasa gitu kalau orang tawuran kan emang udah bawa senjata. Ya makanya lagi nonton udah bawa senjata. Dan menurut gue, pendapat gue sih bener-bener gue nggak banget dengan tindakan ini. Gue tahu mungkin yang fans itu kalau kita idola kita kalah, kita akan sakit hati, sedih, oke gitu. Cuma maksud gue di sini tuh kayak pengen meluruskan, kalian gila loh, ini satu bangsa sendiri dihabisin loh, gue pikir. Anda udah pergi, malah sekarang masyarakat menjadi masyarakat sendiri. Iya, jadi kayak kita bukan so bener, cuma kita mikirnya gini loh, ini kan cobaan dari luar tuh udah banyak. Masa kita mau kita acak-acak sendiri, bangsa sendiri gitu loh, satu negara. Banyak orang ngomongnya gini kan, kita ini ditindas dan dijajah oleh pemerintahan. Padahal anggap di situ ada pemerintahan. Lu pada juga sebenarnya sering ngejajah kok, cuma lu pada nggak pernah sadar aja, nggak pernah introspeksi diri. Jadi perihal kasus itu lu juga mikir, lu padanya aja nggak bercermin. Udah banyak korban masih mau diinin lagi lu. Tapi menurut lu kalau versi gue tadi gue bilang yang alasan gue, yakin ini nggak cuma sekedar lu fans biasa, tapi ada unsur uang, taruhan, judi bola di dalam. Lu cukup setuju gak sama itu? Gue cukup setuju sih. Karena iya, lu udah sakit hati, kehilangan uang. Terus ada yang mancing nih, ada yang pemicu ngecengin atau ngeledekin atau sorak-sorakin. Panas gak lu? Hilang duit, idola lu kalah, apalagi kalau duitnya gede. Anget gak lu? Gitu makanya. Gue sih ngeliatnya ya benar-benar ini mah nggak cuma sekedar pertandingan bola biasa, pasti ada uangnya di dalam. Pernah dulu ada kejadian di luar negeri yang bentrok besar-besar sampai ada api segala macam, itu ada. Tapi gue lupa itu Liverpool atau apa, gue lupa. Sorry kalau kalian tahu bisa komen. Cuman gue lupa itu ada bentrok gede banget. Dan ini ditambah lagi dari Indonesia. Tapi kalau sekarang sih udah jarang. Cuma kalau sekedar lu sorak-sorakan suara ngecengin ledek-ledekin, menurut gue so far nggak masalah. Cuma kalau udah sampai ada yang meninggal, kebantai. Ini gila, gue nggak kebayang apa mereka pukul-pukulan sampai ada satu orang dikebutin diinjek-injek gitu. Mungkin atau udah siapin senjata, trot gitu ya. Wah, trot. Darah. Mungkin ada yang senjata udah langsung ditusuk atau diapain. Bahkan yang keren lagi kan ketika pemain bolanya itu udah bubaran, disambitin batu terus sampai dijemputnya pakai mobil yang baja itu. Pemain bolanya disambitin. Nah, jadi pas udah masuk mobil, ini mungkin salah satu pemain bolanya ya, atau mungkin coachnya atau manajernya ngerekam. Itu disambitin. Berarti mobil itu pakai batu-batuan. Gue udah gak ngerti deh kondisi itu sebenarnya siapa yang serang siapa, atau mereka asal semua serang. Asal semua serang juga bisa kayak. Itu asal semua serang, itu kayak tawuran tapi dalam stadion. Momentum, gila deh. Aksi remaja gue akan ulangi di sini. Gila, gue mikir kayak kacau. Ini menurut gue kacau pas gue lihat 2 hari lalu berita. Tapi kita baru sempat bikin hari ini. Gila. Itu hari Minggu tuh jadi itu pagi. Minggu ya, tanggal 1 Oktober. 1 Oktober Sabtu apa? Jumat 30. Sabtu atau tadi Sabtu. Kalau di berita kan kabarnya kan Minggu, berarti ya Sabtunya. Iya, Sabtunya tadi malam. Iya. Beritanya pagi. Baru pagi baru di-expose di media berita gitu. Ini gue ngeliat anjir, sampai akhirnya semua influencer, content creator sampai speak up soal itu. Dan gila, kayak tolonglah, ini mesti diperbaikan. Sampai Jokowi pun kan akhirnya memberhentikan apa? Yang Liga 1, gue gak terlalu paham nih, sorry kalau buat bola ya. Liga 1 kayak gak tau di stop dulu, diberhentikan atau gimana. Itu gila sih, sampai presiden loh. Perkara pertandingan permainan olahraga yang ada bola di kaki gini-gini. Mending ikutnya kalau ada mau ingin mengharukan bangsa. Misal menang, akhirnya Pak Jokowi itu kayak kabar baik ya. Ini kabar duka, yang mana presiden turun tangan.
Iya kayak ya gue juga di sini sebenarnya mikirin kayak keluarga yang kan ada korban jiwa tuh, keluarga gimana? Kita nggak tahu yang korban jiwanya itu mungkin udah punya anak, kebanyakan laki-laki nonton sih, punya anak segala macam itu gimana? Atau nyokap orang tuanya ngelihat anaknya mati meninggal gara-gara nonton sepak bola di stadion situ, gimana perasaannya? Itulah susahnya masyarakat kita ya, parah sih kalau dipikirin itu. Susahnya kayak dibilang manusia, Iya. Dibilang kita ini yang mana makhluk yang dikasih kesempurnaan, ini kayak lebih ke binatang. Iya. Kan begitu mereka berarti benar dong nggak punya akal sehat lagi. Iya. Lu bilang, coba deh, kalian bayangkan, coba kalian pikirkan. Mereka udah nggak mikirin, karena apakah mereka punya akal? Kan enggak, berarti. Justru yang membedakan manusia dari binatang, manusia punya akal sehat. Dimana kalau binatang kan bisa saling makan. Itu yang gue betulnya agak nyeseknya, kenapa lu pada yang kadang kalau dibaca di komentar itu berasa pinter, berasa baik gitu. Ya gini gimana? Iya ini gimana, dan itu nggak tahu stadion muat ribuan orang kayak muat ya? Muat sih, ribuan orang. Gua nggak tahu, kalau cuma 100 doang tuh kayak kekecilan stadionnya ya. Dan gue lupa nama stadion di kota apa tadi gue lupa. Iya Malang, iya itunya itu apa gue lupa. Tapi menurut gue di sini kan kita paling susah, makanya orang paling bilang paling susah itu memanusiakan manusia. Karena gini, kita kalau menganggap lihat ini orang manusia, masa sih kita mau begituin memperlakukan seperti itu? Binatang aja kita sayang. Iya. Antar manusia kagak anjir. Binatang diperlakukan seperti manusia, manusia diperlakukan seperti binatang. Makanya akal sehat ini benar-benar penting banget di sini. Dan ya kehilangan uang, mungkin di sini ada yang kehilangan uang. Gue yakin ada sih, banyak sih. Yang kehilangan uang, taruhan segala macam, dan juga sakit hati akan fansnya. Ya menurut gue nggak perlu sebegininya gitu. Kita harus lebih, permainan olahraga ini harus di Indonesia harus lebih sehat lah maksudnya. Dan dulu juga mungkin gini versi kerusuhan aja tuh. Iya. Bener sih, kayak ya korbannya dikit, cuma nggak sampai jiwa nyampe segini. Makanya nggak ada sehat-sehatnya, kayaknya sportivitas tuh nggak ada di sini. Nggak ada. Jadi makanya sebenarnya kita di sini bukan, kita cuma ngasih masukan untuk terutama olahraga sepak bola di Indonesia kayak lebih sehat lah. Dan ada penanganan khusus, misalnya udah disediain memang polisi untuk sebelum pertandingan dia udah ancang-ancang kalau misalnya terjadi kerusuhan, dia udah tahu dia harus lakuin apa, siapin rencananya. Tragedi ini jadinya kan noda ya. Iya. Buat negara Indonesia sendiri. Udah IQ rendah, ditambah noda beginian. Iya. Gue sih berharap semoga jangan pernah kejadiannya ini, hal seperti ini kedua kali. Gila, banyak korban jiwa, keluarga korban jiwa itu gimana. Dan kalau nggak salah gue kemarin sempat baca di media di Instagram gitu ya, soal expose berita itu kalau nggak salah dikasih tunjangan untuk keluarga korban jiwa sekitar 25 juta. Koreksi kalau salah, cuman gue sempat baca begitu. Tunjangan 25 juta yang sebenarnya kalau menurut gue pemerintah juga nggak wajib nanggung sih, karena kan ya itu dari para pelaku supporternya itu, sesama masyarakat yang melakukan itu, bukan pemerintah gitu. Pemerintah bajingan ya, lu pada yang udah ngebantai, pemerintah yang tanggung jawab. Iya. Dan gue pengen masalah juga, siapa tahu ada yang nonton, ada yang hadir di situ, atau yang gimana, atau yang suka bola, bisa ngobrol sama kita di komen. Dan gue pengen tahu nih pendapat kalian, ada gak sih cara biar kedepannya gimana? Kedepannya gimana? Soalnya kalau begini kedua kali kan makin jelek nama sepak bola Indonesia gitu. Paling gitu doang sih dari kita.